Hai everyone semuanya, apa kabar kalian semuanya yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Balik lagi sama aku Syifa. Udah lama ya kita nggak pernah ngobrol-ngobrol soal apapun dan soal masalah apapun yang ada di negeri ini. Ya oke. Gue mau singgung sedikit, hari ini akan ada pengumuman keputusan dari MK terkait apa kalian semua tahu lah tentang sengketa pemilu, yaitu pilpres kita kemarin. Gue mau sedikit sharing aja nih sedikit ya. Hak warga negara itu pasti tentunya adalah salah satunya untuk berkeadilan dong pastinya. Nah, salah satu yang hype ataupun ada nih di dalam putusannya nanti adalah tentang keadilan dimana kalian semua juga tahu paslon dari 3 itu ada 2 paslon yang merasa bahwa urgensi atau ada sebuah hal di dalam politik Indonesia ini, khususnya dalam pemilu yang tidak beres, dimana ada sebuah kecurangan atau inklusi sebuah yang mereka anggap sebuah perencanaan dari sebuah pemilu untuk kemenangan salah satu pihak. Jadi hari ini putusan terakhirnya yang akan dibacakan langsung sama MK. Sekarang sih masih berlanjut. Gue juga lagi mantau terus sama temen gue yang ada di MK. Gue juga sambil mantau di YouTube juga. Gue harap kalian semua juga menyaksikan bersama bentuk keadilan apa yang akan diberikan MK, karena memang yang kita tahu bahwa keputusan MK juga yang mempengaruhi pencalonan dari salah satu paslon yang ada pada saat itu gitu. Tapi gue di sini netralitas aja. Kita semua sudah selesai untuk memilih dan semua sudah kita laksanakan dengan baik. Kalau menurut gue pribadi, apapun hasil keputusan yang telah diputuskan oleh MK, menurut gue itu adalah hal yang terbaik buat kita semua. Yang pasti kita semua harus tetap saling support dan tetap harus saling bahu-membahu menjaga persatuan NKRI ini tentunya. Karena biar gimana pun negara ini tetap butuh kita sebagai rakyat. Kalau memang calon yang terpilih saat ini tidak sesuai dengan hati nurani kita, that's what, nggak masalah guys gitu. Kita masih punya hak untuk menuntut hak-hak kita sebagai rakyat, yaitu ketika kita tidak merasa mendapatkan keadilan yang sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kalau misalkan mereka duduk di kursi, ya kita bisa semacam memberikan pendapat atau mengeluarkan ekspresi pendapat, ya kan. Ya demokrasi Indonesia udah biasa lah ya kayak gitu. Kalau menurut gue hari ini adalah sejarah baru untuk menentukan intensitas hukum Indonesia itu akan seperti apa, dan tentunya menurut gue adalah ini adalah awal perjalanan kita untuk menuju ke masa depan seperti apa. 5 tahun yang akan mendatang Indonesia akan jadi seperti apa. Yang pastinya kita nggak mau dong terus-terusan mundur ke belakang. Apalagi kita tahu sekarang isu yang lagi hype di negara kita adalah bukan tentang sengketa pemilu aja nih, tapi tentang naiknya dolar. Harga dolar kita sekarang 16.300 kalau nggak salah rupiahnya per $1 ya. Sorry, gue tadi salah ngomong. Maksud gue satu dolar itu setara dengan 16.300, dimana itu pasti akan mempengaruhi inflasi ekonomi. Gue emang nggak terlalu ahli dalam ekonomi, tapi yang gue tahu dalam hukum ekonomi yang pernah gue pelajarin, ini akan mempengaruhi semua hal di sektor perekonomian kita, termasuk sandang pangan papan kita, ya kan. Dimana kalau gue pikir dari penjelajahan gue selama ini yang gue lihat, seluruh Indonesia juga lagi bermasalah ya di banyak hal. Tapi kalau memang ekonomi ini nggak segera diatasi, kita akan jadi krisis gitu kan. Gue yakin Menteri Perekonomian akan mempertimbangkan ini bersama dengan Menko Keuangan pastinya. Gue percaya banget nggak mungkin presiden akan
diam saja tentunya. Tapi menurut gue gini, intinya hari ini yang diputuskan MK adalah sebuah hal yang akan menjadi patokan atau sebuah hal yang akan menjadi jalan pembuka ke depannya kita akan menjadi seperti apa negara ini gitu. Kalau menurut gue apapun itu nanti yang jadi masalah, kita tetap akan terus ngelanjutin kehidupan dong, kayak kan, walaupun dengan problematika, dengan segala banyak masalah yang mungkin kita harus hadapi ke depannya gitu. Tapi ya itulah pilihan bangsa ya kan, pilihan kita. Jadi gue rasa kalian semua yang tidak memilih ataupun memilih, saling support aja siapapun yang terpilih jadi presiden kita. Tidak perlu menyalahkan yang memilih orang apabila dia salah ataupun nantinya tidak becus memimpin negara ini. Menurut gue ya itu sudah selesai gitu kan. Menurut gue tugas kita sebagai rakyat nantinya adalah tetap memayungi hukum yang berlaku saat ini. Kita masih punya hak untuk berpendapat. Kalau memang di kemudian hari ada sesuatu hal yang bersalah atau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, gue rasa kita semua rakyat harus bisa turun dan harus bisa bicara untuk keadilan ya kan. Karena kita adalah salah satu pioner yang ada di negara ini gitu. Kenapa gue bilang pioner? Karena emang rakyat adalah pioner. Kalau misalkan negara ini nggak ada rakyat, gimana kita mau memilih pemimpin negara gitu. Jadi kalian semua yang lagi nyaksin di YouTube streaming ataupun lagi sambil kerja dan di mana-mana, kalian harus tetap terima semua hasil keputusan yang hari ini diberikan oleh MK. Apapun keputusannya nanti, gue yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Yang pasti semuanya pasti sudah kehendak Tuhan juga. Kita nggak boleh memaksakan kehendak cuman karena kita nggak suka orang itu gitu kan. Menurut gue tetap jadi rakyat yang baik, walaupun pada akhirnya nanti tidak sesuai ekspektasi kita dan keinginan kita, tapi nggak masalah. Kita tetap akan ngelanjutin hidup dengan bekerja, kita tetap akan ngelanjutin hidup dengan keadaan kehidupan kita. Mungkin akan lebih lebih survive aja kali ya dengan keadaan-keadaan yang lagi hype selain ekonomi adalah bencana yang lagi diperbincangkan tentang bencana-bencana alam. Tapi semoga itu nggak terjadi, semoga itu cuma perakiraan aja. Jadi kita sebagai bangsa bukan hanya memikirkan politik aja. Sekarang lagi banyak masalah kesehatan, politik, dan juga ekonomi lagi hype. Jadi kalian harus jaga kesehatan dan harus tetap menerima keadaan politik yang hari ini akan terjadi, dan tetap harus survive buat memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Jadi kalian semua harus tetap semangat. Apapun hal yang hari ini diputus oleh MK, itu juga sebagai acuan untuk kita ya, untuk belajar dari apa yang sudah terjadi saat ini gitu. Ya gue harap 5 tahun ke depan semoga aja apa yang sudah terjadi dan terpilih hari ini adalah sebuah hal yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Yang pastinya kita kan pengen generasi Indonesia maju emas ya pastinya. Tapi semoga harapan itu bukan cuma sekadar harapan ya, tapi itu sebuah hal yang akan terlaksana nantinya gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini, semoga di kemudian hari menjadi sebuah hal yang menakjubkan dan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih semuanya yang udah dengerin. Menurut gue kalian harus tetap legowo lah, bukan bahasa orang Jawa aja, menerima dengan
lapang dada menerima dengan sepenuh hati untuk semua hal yang akan terputus hari ini. Ini bukan akhir dari sejarah politik bangsa atau negeri ini. Ini adalah awal baru, jalan baru menuju kebenaran dan menurut gue adalah keadilan. Karena menurut gue yang udah terjadi ya sudah terjadi. Kita harus tetap menjalankan kehidupan dan biarkanlah itu kebenaran dan keadilan akan berjalan seiring waktu yang akan berlalu nanti. Kalau misalkan setelah ini akan ada pergantian presiden, kita tetap sebagai rakyat menghargai keputusan yang sudah ada dan tetap koreksi guys, tetap koreksi negara ini. Karena kita punya hak untuk berpendapat. Jadi menurut gue terus ikutin terus perkembangan dan akhir dari keputusan MK hari ini. Kalian jangan sampai ngelewatin, karena itu adalah salah satu jalan atau salah satu atau bisa juga akhir dari titik bangsa ini. Ya, pokoknya kalian tetap terus live streaming di putusan MK. Semoga kalian bisa mengambil dan memetik hikmah dari segala putusan yang terjadi hari ini. Siapapun yang akan jadi pemenang di hari ini atas putusan MK, saya ucapkan selamat. Dan siapapun yang kalah dalam permohonan di MK, semoga tetap semangat untuk untuk terus melakukan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Tetap dukung untuk negara ini agar lebih maju yang pastinya. Jadi menurut gue kalian semua tetap harus bersatu buat mengawal bangsa ini sampai maju. Itu aja sih menurut gue. Jadi terima kasih udah ngedengerin YouTube hari ini. Ini cuman nyampein sedikit keluhan gue aja. Terlepas dari putusan MK nanti, pokoknya kita tetap harus bekerja sama untuk membangun negara ini. Terima kasih untuk yang udah nonton hari ini dan meluangkan waktu. Dan udah lama juga kita nggak pernah ketemu kan. Bisa kalian komen-komen di kolom komentar. Bisa kalian kasih masukan buat gue. Semoga aja kita terus ketemu di hari-hari berikutnya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel gue. Ini no cut no edit, karena emang gue cuman pengen cerita aja. Ini bukan keluhan sih, menurut gue ini gue cuman pengen membuka sedikit dari yang gue rasain aja. Jadi selamat menonton putusan MK. Sampai ketemu di YouTube channel gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe tentunya, karena subscribe gratis. Terima kasih yang udah nonton. Pokoknya see you. Sampai ketemu lagi di YouTube channel dan channel-channel berikutnya.